Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Kiranya kita selalu dalam berkat Tuhan. Sebelum Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan melangkah melakukan aktivitas kita, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Saya akan membacakan firman Tuhan. Mari kita ikuti firman-Nya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam membangun sebuah rumah pasti diperlukan batu-batu yang kuat dan berkualitas. Salah satu contoh dapat kita nanti baca 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 9. Di mana tempat kediaman Salomo tertulis tembok dari semuanya ini dibuat dari batu-batu mahal yang dipahat, yang digergaji, dan tembok di pelatarannya itu juga terbuat dari yang mahal. Tapi saudaraku, meskipun batu-batu tersebut memiliki kualitas yang tinggi dan berharga, batu-batu itu tidak bernyawa. Batu-batu itu tidak hidup. Hal ini berbeda dengan bait suci Tuhan, yang adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Allah. Rumah Tuhan dibangun bukan dengan batu-batu yang mati, tetapi dengan batu-batu yang hidup. Sebuah batu hidup adalah sebuah unit tunggal sebelum ia dibangun menjadi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Apa yang kau ikat di dunia ini dan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itulah kata firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 16 sampai ayat 18 sampai 19. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hingga kini masih banyak batu yang tetap tinggal sebagai unit tunggal, tercerai-berai di sana sini, inginnya independen, bebas, merdeka, dan tidak berguna. Dalam hal ini apa yang dikatakan oleh renungan kita pada pagi hari ini, 1 Petrus pasal 2 ayat 5, menjadi batu hidup dan bagi pembangunan rumah rohani. Saudaraku, konteks dari firman ini bahwa orang yang percaya perlu mengkoreksi diri. Orang-orang yang percaya perlu mengecek kehidupannya kembali, introspeksi diri. Khususnya apa yang sudah diperbuat dan apa yang sudah direncanakan. Firman Tuhan yang kita baca mengumpamakan kita ibarat batu, dan kita sebagai pekerja keras untuk menumpuk lebih banyak batu. Batu ini bentuknya berbeda-beda, ukurannya juga berbeda-beda,
Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kasar, ada yang halus. Batu yang terdiri dari berbagai macam ini akan dipersatukan dalam suatu bangunan oleh si tukang bangunan, supaya membentuk bangunan yang benar-benar kokoh, kuat, dan tahan. Hal inilah saudaraku, kita merupakan batu milik Allah, tetapi kita perlu diletakkan pada bangunannya yang tepat, di mana kita dapat menambahkan berat dan memberi kekuatan. Jika kita sudah diletakkan, kita akan tahu bahwa batu mana saja yang ada di bawah kita, dan bagaimana kita saling mendukung, saling menopang. Batu yang paling atas tidak bisa menyombongkan diri, sebab justru karena batu dari bawah mendukungnya, baru ia bisa berada di atas. Saudaraku jemaat Tuhan, itulah sebabnya antara batu yang satu dengan yang lain membutuhkan saling kontak satu dengan yang lain. Ada interaksi, ada hubungan sesama kita yang diselamatkan, yang sudah menjadi milik Tuhan, yang menjadi batu hidup di tengah bait suci Tuhan. Kita hanyalah perlu mempertahankan kualitas kita masing-masing, supaya kita tak kalah digabung dengan dipersatukan benar-benar utuh sebagai suatu bangunan bait Allah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kita menjadi batu hidup. Karena itu janganlah hanya bersembunyi di dalam batu yang tidak berkualitas. Jangan menjadi batu sandungan, tetapi marilah kita menjadi suatu suri teladan dalam kehidupan kita, mempersatukan dengan orang lain. Harus diikat. Apabila satu, di sana adalah sukacita. Kita harus siap untuk dihaluskan juga, yang membuat supaya lebih indah. Baik itu melalui iman percaya kita diuji, tetapi meneguhkan iman percaya kita, semakin percaya kepada Tuhan kita itu. Proses penghalusan tersebut akan tidak nyaman dan terasa sakit, tetapi pada akhirnya Tuhan akan mempunyai tempat untuk kita yang telah dibentuknya. Karena itu, marilah berkarya dan diamlah Dia dalam kehidupan kita, supaya Dia menuntun segala hidup kita. Karena kita adalah batu hidup yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah membentuk kami menjadi batu hidup, menjadi bait suci-Mu. Kiranya kami selalu bergandeng tangan satu dengan yang lain, supaya kami menjadi saluran-saluran kasih Kristus dalam kehidupan kami. Kiranya berkati kami Tuhan, biarkan firman-Mu selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami, dan biarkan kami selalu berkarya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mau melakukan berbagai aktivitas kami, pekerjaan kami satu hari ini. Kiranya kami serahkan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terpuji Engkau Tuhan. Apabila ada jemaat-Mu yang terbaring sakit, Kau sembuhkan mereka, Engkau angkat segala penyakit dari tubuhnya, supaya kami sama-sama bersuka cita melakukan aktivitas kami dan memuliakan nama-Mu. Apabila dalam pergumulan, tuntun mereka Tuhan, berikan solusi setiap pergumulan kami.
dan mampukan kami selalu bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Marilah menjadi batu hidup di dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.